Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia akan mengangkatmu.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Apa yang buat makananmu? Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
Shalom dan selamat pagi semua Bapak Ibu dan teman-teman, kakak-kakak semua. Halo, selamat bergabung saat teduh pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran untuk saat teduh di pagi hari ini, Selasa, tanggal yang ke-10 Desember. 10 Desember, semuanya karena Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita masih bisa hidup pagi hari ini, walaupun mungkin karena sering kena hujan ya, atau masih banyak deadline kantor karena kan udah akhir-akhir Desember ya. Tapi semuanya karena Tuhan. Baik, kita akan satukan hati dalam doa untuk memulai saat teduh di pagi hari ini. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang mengasihi kami, terima kasih bahwa pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat beraktivitas, kami saksikan semuanya karena Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tahu kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu untuk sebelum kami berhadapan dengan dunia luar, kami perlu Engkau Tuhan yang ada menyertai kami, mengajar kami dan menguatkan kami. Karena sepenuhnya kekuatan kami hanyalah datang daripada-Mu Tuhan. Setiap hikmat, setiap keputusan kami, semua yang bisa kami lakukan, itu semua datang daripada Tuhan. Biar Engkau yang bertata Tuhan dalam kehidupan kami sekarang, dan biar Engkau juga ada membawa setiap orang-orang yang membutuhkan perenungan firman Tuhan untuk menguatkan mereka, untuk menjadi dasar hidup mereka. Tuhan boleh juga bawa ke dalam komal ini, sehingga mereka semakin melihat bahwa kebenaran itu ada, dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon maaf saya suaranya kalau agak-agak terganggu pagi hari ini. Tapi puji Tuhan masih bisa untuk berbagi saat teduh. Kita mau naikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita bersamamu Bapak dari JPCC Worship. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkara
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman kakak-kakak yang baru aja bergabung. Kita akan mulai saat teduh di pagi hari ini. Saat teduh pagi hari ini diambil dari Imamat 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa. Oh, enggak. Emang suara saya lagi habis, Kak Yo. Imamat 19 ayat 1 sampai kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Kita sepertinya udah sering banget dengar ayat ini yang mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan firman Tuhan diberikan kepada Musa supaya dilanjutkan kepada orang Israel, supaya orang Israel menguduskan dirinya. Apa maksud dari ayat ini? Atau mungkin kita terlebih dahulu untuk mencari tahu sebenarnya kata kudus itu apa? Imamat 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kudus. Kita udah sering banget dengar kata ini. Artinya apa ya? Kalau kita bicara mengenai kekudusan dari sudut pandang Allah,
maka ada dua konsep kekudusan. Yang pertama adalah kekudusan transendental, yang artinya Allah itu terpisah dari dan Allah berada di atas segala sesuatu. Kita udah tahu hal itu karena Allah adalah pencipta, pemilik, penguasa dunia ini. Maka Allah terpisah dari semua yang diciptakan dan Allah berada di atas segala yang Dia ciptakan. Tetapi berbicara mengenai kekudusan etis, berarti Allah kita, karena Dia berada terpisah dan di atas segala sesuatu, maka Allah memiliki kekudusan moral, yang artinya Allah terpisah dari kejahatan moral. Hal itu adalah dua hal yang berbeda, karena ketika Allah itu terpisah jauh dari segala yang diciptakan, Allah berada di atas segala sesuatu, maka Allah memiliki kekudusan moral berbeda dengan kita. Allah terpisah dari yang namanya kejahatan moral atau dosa, sedangkan kita sangat dekat dengan yang namanya kejahatan moral. Lalu gimana? Gimana kita bisa untuk menjadi umat Allah yang kudus, sedangkan yang kita hadapi, yang kita jalani sekarang, tantangan demi tantangan, semua ini karena dosa. Perhatikan, Allah telah memberi kita Roh Kudus untuk kita bisa mencapai kekudusan. Jadi Roh Kudus itu sangat berperan penting. Bukan hanya Roh Kudus itu sebagai yang menghibur kita, yang menasihati kita, yang mengingatkan kita. Tetapi Allah Roh Kudus itu ada untuk membantu kita mencapai kekudusan. Imamat 19 ayat 2 mengatakan, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Sedangkan Imamat 11 ayat yang ke-44 mengatakan, "Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan diri dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap ke atas bumi." Jadi, sebuah perintah yang kita baca, ya, perintah Allah kepada bangsa Israel. Karena Allah kudus, maka bangsa Israel juga harus kudus. Karena Allah Tuhan yang memimpin, membebaskan mereka dari tanah Mesir, memiliki mereka, maka Allah yang kudus itu juga memiliki umat yang kudus. Allah memberikan perintah kepada orang Israel, "Kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus." Tetapi kalau kita perhatikan, kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 14-16, mengatakan, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Pagi hari ini saya mencoba membawa ayat-ayat ini kepada Bapak Ibu semuanya, supaya kita melihat apa sih sebenarnya makna dari kata kudus, dan apa sih yang Allah inginkan, Allah rindukan untuk orang Israel lakukan. Dan ternyata hal demikian juga diberikan kepada kita orang percaya. Karena Allah terpisah dan berada di atas segala yang diciptakan, maka Allah kita juga Allah yang memiliki kekudusan moral, terpisah dari dosa.
Semua yang Allah lakukan itu baik. Tidak ada dalam pikiran Allah atau dalam kehendak Allah atau dalam gudang penyimpanan Allah itu ada yang namanya kejahatan. Gak ada. Itu sebabnya kita harus belajar tentang kekudusan, kebaikan, dan kebenaran supaya kita melihat dari perspektif Tuhan. Bukan hanya kita melihat dari perspektif kita sendiri. Karena kita gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus dan tidak kudus. Tidak. Kenapa? Karena kita tahu semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada yang mencari Allah. Gak ada yang berniat untuk berbuat baik, untuk mencari Allah, untuk menyembah Allah. Gak ada. Karena semua manusia, karena jatuh ke dalam dosa, maka fokus kita adalah diri sendiri. Fokus kita adalah untuk mengikuti yang menjadi tuan kita dulu, yaitu bapak segala pendusta, yaitu iblis. Semua yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu semuanya dihasilkan dari dosa, dosa lagi. Yang gak jauh-jauh dari keinginan daging. Itu sebabnya kalau kita hanya hidup berdasarkan kehendak kita, pikiran kita, keinginan kita, saya mau katakan kita mati binasa. Karena semua yang kita tahu, semua yang kita lakukan dari sejak kita kecil, semua keinginan yang muncul dalam hati, pikiran kita, semua itu cemar, semua itu jahat, semua itu bejat, semua itu menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu kebenarannya yang akan mengajar kita. Kita perlu kekudusannya untuk menguduskan kita. Kita perlu kebaikannya sehingga kita bisa baik kepada orang lain. Jadi hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita, sama seperti Allah yang kita sembah adalah kudus. Latar belakang dari Imamat 19 ayat yang pertama sampai ayat kedua yang saya bacakan pagi hari ini. Karena penyimpangan, kejahatan yang dilakukan oleh orang Mesir dan orang Kanaan itu sangat amat parah. Kita tahu bahwa itu sebabnya perintah supaya orang Israel ada untuk menguduskan diri mereka, hidup murni dan suci sesuai dengan perintah Allah. Kenapa? Karena orang Israel adalah umat yang dipilih Allah, umat milik kepunyaan Allah. Sehingga bangsa Israel juga harus mencerminkan nih siapa yang mereka sembah, yaitu Allah yang kudus. Bahkan kalau kita lanjutkan ya pembacaan Imamat 19 ini, kita akan melihat ada sanksi. Ada sanksi yang begitu berat bagi orang Israel ketika mereka menajiskan diri dengan kecemaran-kecemaran yang dilakukan bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Salah satunya yang dijatuhkan kepada orang Israel, khususnya bagi mereka yang melanggar hukum ini, adalah mereka harus menanggung kesalahan mereka, menanggung konsekuensi dari kesalahan mereka, dan dilenyapkan dari antara orang Israel. Kenapa? Karena kejahatan, kecemaran, dosa itu bisa menyebar. Itu sebabnya kalau kita lihat dari firman Tuhan lainnya, ada pendisiplinan, ada pemisahan sementara supaya orang yang memiliki, yang melakukan pelanggaran itu dapat mendapatkan treatment khusus, mendapatkan pendisiplinan, pengajaran secara khusus, nasihat. Betul? Sekali lagi, hukum yang Allah nyatakan kepada para pelanggar dari apa yang Allah
perintahkan, mereka akan melihat bahwa mereka kehilangan hak istimewa. Apa hak istimewa dari orang Israel? Mereka memiliki hak bahwa mereka adalah umat yang terikat perjanjian dengan Allah. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ya begitu pentingnya perjanjian Allah dengan orang Israel. Ya, itu sebabnya kita gak bisa bermain-main terhadap apa yang jadi perintah Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Allah adalah kebenaran, maka kita akan menerima kebenarannya. Kita akan percaya akan kebenarannya, dan kita akan melakukan kebenarannya. Setuju? Kita gak mau jadi orang-orang yang hanya tahu, hanya udah pernah denger lah tentang kebenaran, tapi kita gak mau jadi orang yang munafik dan tidak mau melakukan apa yang jadi kebenaran. Lalu apa yang terjadi bagi orang Israel ketika mereka sudah mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran mereka terhadap perintah Allah? Ternyata Allah telah menyediakannya juga, bahwa mereka dapat memohon dengan kesungguhan hati untuk mendapatkan pemulihan hubungan dengan Allah. Itu sebabnya Allah berikan hukuman lagi yang akan harus dilakukan oleh bangsa Israel, mewakili hati nurani bangsa tersebut. Sekali lagi, penyimpangan yang terjadi di sekitar bangsa Israel saat itu, khususnya penyimpangan seksual yang melibatkan hubungan darah. Dosa-dosa seperti itulah yang membuat Allah hampir-hampir menghancurkan Mesir dan Kanaan. Dan kita tahu bahwa konteksnya dalam kitab Kejadian dengan kitab Keluaran, Imamat, Bilangan adalah konteks yang berbeda. Karena sekarang manusia telah banyak dan tidak Tuhan izinkan untuk adanya penyimpangan seksual, yaitu hubungan darah itu terjadi. Karena itu akan merusak apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia. Itu sebabnya kita ingat lagi bagaimana Allah sepertinya meninggalkan Israel selama 400 tahun. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, supaya mereka ingat Tuhan, supaya mereka sadar diri mereka perlu Tuhan. Meskipun pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Setiap hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel selalu diulangi dengan kata-kata akulah Tuhan. Akulah Tuhan, maka. Akulah Tuhan, maka. Akulah Tuhan. Kamu harus lakukan ini dan itu. Kenapa? Karena setiap hukum-hukum Allah itu baik dan menyingkapkan kaitan hukum-hukum tersebut dengan penyembahan kita kepada Allah. Dengan mengakui bahwa kita gak bisa berjalan sendiri, kita perlu mengandalkan Allah. Hukum-hukum tersebut adalah sebuah bukti bahwa kita mau tunduk, kita mau taat kepada pemeliharaan Allah atas hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari dari renungan firman Tuhan pagi hari ini? Allah memberikan perintah bahwa kita harus kudus. Kuduslah kita orang percaya, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Artinya apa? Bahwa kita akan mengikuti apa yang jadi ketetapannya Tuhan. Kita akan mengikuti hukum-hukum dan perintahnya Tuhan. Kita akan ikuti setiap tuntunannya Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu semua yang keluar dari perkataan Allah, semua itu adalah kudus. Allah ingin kita mengikutinya.
bahwa kita terpisah dari dosa, kita tidak lagi hidup dalam manusia lama, kita ada untuk menundukkan diri, memilih, mengejar kebenaran dibandingkan kebodohan. Kita ada untuk dipisahkan dari dunia ini dan masuk dalam kerajaannya. Tapi kenyataannya ada begitu banyak orang percaya yang justru merasa iri. Loh, kenapa Tuhan hidupku berbeda sama dunia? Kenapa orang-orang itu bisa hidup seenaknya aja tapi aku enggak? Kenapa orang-orang di luar sana ya mereka bisa menjalankan bisnis dengan menyeramkan sekali, tapi mereka masih bisa hidup tuh enak banget. Sedangkan saya udah melakukan bisnis dengan benar, dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk memberkati banyak orang, malah saya lebih banyak dirugikan. Pernah merasa seperti itu? Iya, kayaknya orang itu enak banget di luar sana ya. Hidupnya gitu, kayaknya bebas banget, enak banget gitu. Saya sebagai orang percaya justru kayaknya hidup saya kayak gimana ya? Kayak nggak ada kebahagiaannya gitu. Itu adalah sebuah bukti bahwa kita lupa identitas kita. Bahwa kita adalah umat Allah. Dan hal tersebut membuat kita tahu bahwa kita harus cari tahu nih lebih lagi identitas kita di hadapan Tuhan sebagai umatnya. Itu sebabnya ada begitu banyak hal, berkat, hak istimewa yang kita nggak ketahui, kita nggak kenali, yang sebenarnya kita pantas dapatkan karena kita adalah umatnya Allah. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Karena kita adalah umatnya Allah, maka kita akan bersuka cita menerima setiap perintah, setiap hukum-hukum Allah, tuntunannya Allah, pengajaran, bahkan pendisiplinannya Allah, supaya kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, seperti yang kita sembah, yaitu Allah yang kudus. Kudus berarti kita terpisah dari dunia ini. Kita dikhususkan, kita dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih bahwa kami belajar Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Dan kami gak mau bermain-main terhadap setiap kebenaran, setiap perintah-Mu, ketetapan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami beroleh pengertian, beroleh kesadaran. Ajar kami, untuk kami senantiasa mengingat, kami ini umat-Mu. Maka seharusnya kami hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Sudah seharusnya kami hidup seperti Engkau telah hidup. Sudah seharusnya kami mencerminkan kekudusan-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami gak mau cuma jadi pendengar pagi hari ini. Kami gak mau firman ini, perenungan firman Tuhan ini hanya sekedar jadi pengetahuan aja bagi kami. Tapi kami mau terima Tuhan, meskipun kami terbatas. Kami gak banyak mengerti apa yang dibagikan pada pagi hari ini. Tapi kami mau Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bertatalah Tuhan dalam kehidupan kami, ambil alih seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kami hidup dalam firman-Mu, biar kami saksikan firman itu nyata dan menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau
Shalom dan selamat pagi semua. Ya, mohon maaf ya Kayo. Suaranya agak apa pagi hari ini kurang fit. Jadi ini udah mulai agak-agak lumayan sih. Ya, udah mulai agak-agak keluar nih suaranya. Jadi mohon maaf tadi kalau ada gangguan ya, banyak banget ya. Iya, jadi terima kasih semua yang sudah bergabung dalam saat teduh pagi hari ini. Ya, saya udah lama nih nggak menaikkan pujian. Ya, thank you Kayo, Kak Jitu. Biasa sih ini kalau apa. Padahal kemarin saya nggak minum dingin ya. Ya biasalah kadang-kadang cuaca. Saya pernah tinggal di atas gunung itu 4 bulan suara saya gitu. Karena emang dipengaruhi banget gitu. Makanya dulu sempat sekolah kan, sekolah hamba Tuhan gitu ya. Di atas gunung, terus juga diajarin kok untuk WL gitu ya, sebagai pemimpin pujian itu. Itu saya dapatnya nilainya C. Yang lain-lain itu A, B gitu ya. Ini C gitu kan. Suaranya gitu ya. Tapi pagi hari ini kita ingat dulu deh, kita ingat kasihnya Tuhan dulu. Ya. Oke, selamat menikmati. Tuhan memberkati. Habis ini saya baru menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita nikmatin dulu ya lagunya Simfoni. hidup
Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Emang ini ya, haleluya, puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa musiknya tuh memang, ini suara saya kekencangan gak sih? Musiknya tuh memang kayak Indonesia gitu ya. Beberapa bacanya kayak biasa Kak, haleluyanya, haleluya. Oh iya iya iya, nggak boleh ini ya, nggak boleh kelihatan kayak WL banget ya, ya haleluya, puji Tuhan. Thank you Kak Iyo ya. Oke, pujian yang kedua adalah pujian yang saya senang banget dari waktu saya S1 ya. Yang mana Kak? Yang ini nih. Tunggu, ini ada iklan nggak? Oh, enggak.
Musiknya pas gak? Atau yang kecilan? Atau suara saya yang lebih kegedean? Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama nyanyikan. Kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Iya, udah mulai diperbaiki ya haleluyanya ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Satu lagu pujian terakhir bagi Tuhan. Lagu kita pilih Kidung Jemaat aja ya, supaya ini lagunya dari tadi kenceng-kenceng terus gitu ya, kayak cepet banget gitu ya. Apa ya? Kidung Jemaat apa ya? Kok nggak bisa? Kemarin tuh saya baru belajar itu. Ku perlukan juru selamat. Masih ingat gak ya?
Yang mana nih ya? Oke, coba ini. Ini nada wanita. Ya, kata Kak Yo, haleluya. Dangdut ya. Boleh terakhir closing ya, Kak Adi. Ini musiknya harusnya kenceng ini kayaknya. Ya kan, slow soalnya. Waduh, ini pertama kali di sini ya nyanyi lagu KJ. Lukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Duh, tegang banget nih saya. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mohon maaf ya kalau salah-salah nada nih, baru pertama kali banget nih nyanyi lagu KJ di Komale Kami Kostel. Kak Ena, nanti aku live lagi ya, ikut Kak Ena. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Haleluya. Oh, Kak Enanya nggak live. Oh, aku kira Kak Enanya live pagi. Iya, aku mau mampir. Ya, shalom semua. Terima kasih untuk hadir dalam saat teduh pagi hari ini. Kita udah belajar bahwa Allah itu kudus. Iya, dan Allah menghendaki kita juga kudus. Supaya apa? Supaya kehadiran kita di dunia ini, kita ada untuk mencerminkan kekudusan Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah kudus. Nah, aku rencananya Kak Ena udah agak bener lah ini soundcardku. Kan ini aku nggak pakai ini ya, nggak pakai soundcard, jadi agak-agak terbatas ya. Nanti aku buka koma lagi kalau memang ada yang mau mampir, boleh gitu ya. Aku udah lama nggak pakai KSM, pakai yang KSM aja ya semua ya. Oke. Kita mau berdoa tutup pada pagi hari ini. Bapak terima kasih pagi hari ini, bersyukur ada teman-teman semuanya yang bisa bergabung. Tuhan terima kasih berkat-Mu ada dalam setiap kami percaya hari ini kami mau hidup dalam kesadaran kami sudah ditebus, kami sudah dikuduskan, dan kami mau hidup dalam kekudusannya Allah, yang berarti kami rela dan ikhlas untuk dipisahkan dari dunia ini. Kami rela dan ikhlas untuk kami menjalani ketetapan Tuhan karena semuanya itu baik. Kami bersyukur firman-Mu iya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Thank you semuanya yang sudah gabung, Kak Ena, Kak Yo, Kak Jaya, Kak Mingming, Kak Floki, Kak Jitu, Kak Yelo, Kak Ruth Liliana, Kak Anas Zasya, Kak Leti Hareva, Kak Nex Regar, Kak Yeti. Tuhan memberkati semua. Shalom, selamat pagi dan semangat hari Selasa. Tuhan memberkati.